Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusholil wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Selawat dan doa keselamatanku terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Alhamdulillah, berkat segala nikmat tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan keharipan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan sebuah tausiah yang semoga dapat memberikan kita semua pencerahan, termasuk diri saya dan untuk semua saudaraku semuanya. Serta saya berharap kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Tausiah malam ini yang berjudul tentang buruk sangka dan aib sesama. Wahai jiwa yang sedang mencari cahaya, dengarlah dengan hati yang pelan, sebab tidak ada nasihat yang benar-benar bermanfaat kecuali yang mengetuk pintu batin. Ketahuilah betapa banyak manusia berjalan di atas bumi, namun hatinya retak, rapuh dan penuh luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Betapa banyak wajah yang tampak tegar, namun di balik itu ia sedang berperang dengan dirinya sendiri, menahan tangis, menahan sesal, dan menahan harap. Maka ketika engkau melihat seorang jatuh dalam dosa, jangan terburu mengangkat palu penghakiman, karena engkau tidak pernah tahu berapa malam ia habiskan dalam sujud panjang untuk memohon ampun. Engkau tidak tahu berapa liter air mata telah turun diam-diam memohon agar Allah menghapus hitam masa lalunya. Wahai hati, berapa banyak luka yang kau simpan sendirian, berapa banyak air mata yang kau keringkan sendiri, berapa banyak dosa yang kau sesali dalam diam, berapa banyak perjuangan yang tidak pernah dihargai manusia. Dan meski begitu, engkau tetap dipaksa mendengar hinaan, engkau tetap dipaksa menahan cercaan, engkau tetap dipaksa merasakan pahitnya prasangka. Sungguh, kita hidup dalam dunia di mana manusia lebih senang membahas aib daripada kebaikan, lebih senang membongkar luka daripada membalutnya, lebih senang menghakimi daripada memahami. Imam Al-Ghazali pernah berkata, barang siapa suka berburuk sangka dan gemar mencari aib manusia, ketahuilah bahwa ia adalah orang yang buruk hatinya. Sebab mata yang sibuk mengintip kekurangan orang lain adalah mata yang buta melihat gelapnya kekurangan diri sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wahai diri, jangan pernah merasa lebih suci dari orang yang berdosa, karena bisa jadi dosa yang ia tangisi lebih berharga di sisi Allah daripada ketaatan yang engkau banggakan. Jangan mentertawakan masa lalu orang lain, karena engkau tidak tahu betapa hebatnya ia berjuang untuk menjadi dirinya yang hari ini. Dan celakalah orang yang mencela pendosa, sementara ia sendiri tenggelam dalam ria yang tak ia sadari. Ingatlah, Allah menutupi aibmu siang dan malam, namun engkau sibuk membuka aib saudaramu kepada dunia.
Allah menyembunyikan kehinaanmu dengan lembut, namun engkau menyikap kehinaan orang lain tanpa rasa takut. Padahal baginda Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak, di akhir kiamat kelak. Serta Al-Quran secara tegas juga melarang perbuatan mencela, mengolok-olok, menggibah, menggunjing, dan memfitnah. Larangan-larangan ini terutama disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12 dan surat Al-Baqarah ayat 191 serta 217 dan Al-Mumajah ayat 1. Maka renungkanlah wahai saudaraku semuanya, hari ketika seluruh rahasia dibuka, seluruh rekaman dosa diputar, dan tidak ada satupun kemampuan untuk menghapus atau memutar balik waktu. Pada hari itu, engkau akan berharap seandainya dulu engkau tidak pernah menghinakan saudaramu, seandainya dulu engkau lebih sibuk memperbaiki diri daripada memperbanyak caci dan celah. Wahai jiwa yang tenang, belajarlah memandang manusia dengan kasih sayang, karena engkau pun hidup dari kasih sayang Allah SWT. Belajarlah menahan lidah dari menghakimi, karena engkau pun akan dihakimi kelak. Dan jika engkau melihat seseorang sedang memperbaiki diri, maka ringankanlah langkahmu untuk mendoakannya, bukan merendahkannya. Sebab mungkin doamu untuknya menjadi sebab Allah SWT memperbaiki hidupmu. Wahai diri, jangan pernah berkata, dia pendosa, dia buruk, dia nakal, dia kotor. Karena manusia bukan poto yang membeku, mereka bergerak, berubah, tumbuh, tersungkur, lalu bangkit lagi. Kau tidak tahu betapa pahitnya masa lalu seseorang, betapa gelapnya jalan yang pernah ia lalui, dan betapa keras usahanya untuk keluar dari lubang yang sangat dalam. Mungkin hari ini ia tampak hitam, tapi esok atau lusa hatinya lebih daripada hatimu, lebih tulus daripada amalmu, lebih bersih daripada seluruh ibadahmu. Ada orang yang tampak baik di luar, tapi hatinya keras dan sombong. Ada orang yang tampak buruk di luar, tapi hatinya bergetar ketika nama Allah SWT disebut. Ada orang yang tampak suci di mata manusia, tapi amalnya kosong dari keikhlasan. Dan ada orang yang tampak hina di mata manusia, tapi doanya menembus langit ketujuh. Ada orang yang tertawa di siang hari, tapi menangis hebat di malam hari. Ada orang yang tampak tenang, tapi hatinya berperang setiap waktu melawan dosa, melawan diri sendiri, melawan masa lalu. Dan mungkin sesekali di antara manusia yang kau pandang rendah itu, ada yang lebih dicintai Allah SWT daripada dirimu. Wahai diri, hati-hati dengan rasa lebih baik, karena itu adalah dosa yang tidak terlihat, namun lebih mematikan dari maksiat yang terlihat. Ria merusak amal, sombong menghancurkan ibadah, merasa suci memusnahkan pahala. Berapa banyak ahli ibadah yang masuk neraka karena merasa dirinya paling benar. Berapa banyak pendosa yang masuk surga karena ia tahu dirinya hina dan butuh Allah. Hati-hati wahai diri, perasaan lebih baik itu seperti racun yang mengalir pelan, membunuh iman tanpa kau sadari. Tugas kita bukan menghakimi, bukan mengadili, bukan menimbang. Tugas kita hanya satu, menjadi hamba. Hamba yang rendah hati, hamba yang memaafkan, hamba yang menutupi aib saudaranya, hamba yang membantu bukan menghina, hamba yang mengulurkan tangan bukan menunjuk dengan sinis, hamba yang setiap malam berkata, ya Allah, aku pun pendosa, jangan engkau hukum aku karena celanya saudara-saudaraku. Wahai diri, jika kau ingin selamat, sibukkan dirimu dengan memperbaiki dirimu, sibukkan hatimu dengan memaafkan, sibukkan lidahmu dengan doa, sibukkan waktumu dengan amal, sibukkan pikiranmu dengan syukur, dan biarkan Allah yang memperbaiki orang lain, karena kita tidak ditugaskan untuk mengubah manusia, kita hanya ditugaskan untuk mengubah diri sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada saat-saat dalam hidup ini ketika kita terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain, hingga lupa bahwa di dalam diri kita sendiri ada lautan dosa yang belum kita selami.
kita lupa bahwa setiap manusia membawa beban yang berbeda, beban yang kadang tidak tampak, namun beratnya mampu mematahkan tulang-tulang hatinya. Kadang kita merasa berdiri lebih tinggi, padahal mungkin kita hanyalah pohon kering yang disangka subur karena daunnya yang hebat-hebat. Sedangkan orang yang kita hina itu boleh jadi dialah benih kecil yang sedang tumbuh perlahan menuju cahaya. Saudaraku, tidak ada manusia yang berjalan di muka bumi ini tanpa salah. Tidak ada hati yang tidak pernah direbut oleh godaan, dan tidak ada jiwa yang tidak pernah tersesat oleh bisikan dunia. Namun setiap malam Allah SWT masih turun ke langit dunia, menawarkan ampunannya, menunggu hamba-hambanya kembali. Adakah kita yang penuh dosa ini merasa pantas untuk meremehkan mereka yang sedang berusaha merangkak pulang? Sejak kapan manusia menjadi hakim bagi manusia lainnya? Sejak kapan pula dosa seseorang menjadi panggung bagi kita untuk merasa suci? Padahal kesalahan yang tampak belum tentu lebih besar dari kesombongan yang tersembunyi. Api yang kelihatan belum tentu sehitam hati yang dipenuhi prasangka. Dosa yang terdengar belum tentu seberat ria yang menempel di amal-amal kita. Saudaraku, setiap kali engkau melihat seorang tergelincir dalam dosa, ingatlah, mungkin ia sedang berjuang sendirian melawan badai yang tidak kau rasakan. Mungkin ia sujud semalaman memohon ampunan sementara engkau tidur banyak nyenyak tanpa peduli. Mungkin ia menangis dalam gelap sedangkan engkau tertawa dalam kelalaian. Dan mungkin dalam pandangan Allah ia lebih dekat kepadanya daripada engkau yang sibuk menilai. Maka jangan pernah merasa tinggi di atas penderitaan orang lain. Jangan merasa suci ketika melihat orang lain jatuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membolak-balikan hati hanya dalam sekejap. Hari ini engkau melihat dia berdosa, esok engkau mendapati dia menangis di depan pintu surga. Dan kini saudaraku, mari kita menundukkan kepala, membiarkan air mata berbicara, karena kita semua adalah hamba yang sedang mencari jalan pulang. Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan hati kami mengeras hingga kami melihat diri kami lebih mulia dari orang lain. Ya Allah, ya Rabb, tutuplah aib kami sebagaimana engkau selalu menutupinya sejak kami kecil hingga hari ini. Jika engkau membuka aib kami, tidak ada satupun manusia yang mau duduk di samping kami. Maka jangan pernah engkau buka, ya Rabbi. Ya Allah, beri kami mata yang mencari kebaikan, bukan mata yang mencari kekurangan. Berikan kami lisan yang mendoakan, bukan lisan yang menjatuhkan. Beri kami hati yang lembut, yang mencari, yang mencintai, yang menguatkan, yang mengangkat, yang merangkul. Ya Allah, selamatkan kami di hari ketika setiap hati diungkap, setiap rahasia disingkap, setiap dosa diperlihatkan. Dan selamatkanlah kami, ya Rabbi, selamatkanlah kami, ya Allah. Kami kembali kepadamu dengan hati yang compang-camping, dengan jiwa yang dipenuhi roda, dengan langkah yang sering mengarah pada kesalahan. Kami datang bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk mengakui betapa lemahnya kami tanpa bantuan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, jangan jadikan hati kami tempat tumbuhnya penyakit prasangka. Jangan jadikan lisan kami sebagai pedang yang melukai saudara kami. Jangan biarkan kami merasa suci atas dosa orang lain, sementara dosa kami sendiri belum Engkau ampuni. Lembutkan hati kami, ya Rabbi. Ajarkan kami mencintai saudara kami sebagaimana Engkau mencintai hamba-hamba-Mu. Ajarkan kami menutupi kekurangannya sebagaimana Engkau menutupi kekurangan kami. Ajarkan kami memeluk mereka ketika mereka jatuh, bukan menginjaknya dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang berjuang meninggalkan masa lalunya, maka kuatkanlah ia. Jika ada yang sedang tenggelam dalam penyesalan, angkatlah ia ke permukaan cahaya-Mu. Jika ada yang hampir menyerah, bisikkanlah kepadanya bahwa Engkau tidak pernah lelah menunggu. Ampuni kami, ya Ghaffar. Ampuni kami yang terlalu sering menghakimi. Ampuni kami yang terlalu cepat berburuk sangka. Ampuni kami yang sibuk mencari aib orang lain sementara aib kami sendiri lebih besar dari lautan. Ya Allah, kami ini pendosa, kami ini lemah,
kami ini sering lupa dan sering tersesat. Karena itu ya Rabb, tuntunlah kami pada jalan pulang sebelum mata kami terpejam untuk terakhir kalinya. Ya Allah, tutuplah aib kami di dunia dan di akhirat. Perbaikilah hati kami sebelum Engkau memanggil kami, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho, bukan murka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga bermanfaat.